Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Yana Fajar Nugraha dan kali ini gua akan bahas hasil seputar olahraga ya. Ya di minggu ini karena ya banyak yang kelewat, paling mungkin gua akan bahas seminimalisir mungkin, bukan seminimalisir mungkin, tapi lebih ke sesingkat mungkin. Oke. Paling gua akan bahas mulai dari MotoGP terlebih dahulu, di mana akhirnya sang juara dunia MotoGP 2023 telah ditemukan dan hasilnya yaitu Pecco Bagnaia meraih juara dunia back to back dan sekaligus menjadi apa ya, peraih back to back selanjutnya dari pembalap Italia setelah terakhir kali, yaitu Rossi tahun 2008-2009, dan sekaligus menyamai rekor prestasi Mick Duhan di tahun 98, yaitu menggunakan nomor 1 sebagai juara dunia. Ya, congratulations untuk Pecco Bagnaia. Ya, hasil ini diraih ketika Pecco Bagnaia meraih kemenangan di sirkuit Valencia, dan ditambah dengan hasil buruk yang diterima oleh Jorge Martin setelah diseruduk, atau bukan diseruduk sih, ya dia melakukan kesalahan dan ditabrak oleh Marc Marquez dan akhirnya crash. Ya sayang sekali, dan hasilnya juga langsung telah ditentukan bahwa Pecco Bagnaia juara dunia MotoGP 2023. Congratulations untuk Pecco Bagnaia. Ya, untuk Jorge Martin next time tahun depan coba lagi ya untuk kedepannya. Untuk hasil balapannya itu di balapan sprint race di hari Sabtu, Jorge Martin sepertinya juara. Yang kedua ada Brad Binder, yang ketiga ada Marc Marquez. Lalu di race besoknya, besok pagi, di mana bukan besok pagi, besok siang lah waktu Ricardo Tormo Valencia, di mana Pecco Bagnaia meraih kemenangan dan memastikan juara dunia. Kedua ada Fabio Di Giannantonio dan ketiga ada Johann Zarco. Tapi sayangnya untuk Fabio Di Giannantonio mendapatkan sanksi turun grid ke turun 2 grid, dan akhirnya yang naik podium itu direvisi. Yang kedua ada Johann Zarco, yang ketiga ada Brad Binder. Ya, penutup yang manis untuk balapan MotoGP di 2023 di sirkuit Ricardo Tormo. Oke, congratulations untuk timnya sendiri. Tim MotoGP itu konstruktor dimenangi oleh tim Prima Pramac Ducati. Lalu kita lanjut ke F1. Sebenarnya F1 ini sudah tahu ya, juara dunianya itu bukan Marc Marquez, Max Verstappen ya. Tapi di akhir race juga ya dimeraih oleh Max Verstappen, jadi memulai dengan Wilhelmus, diakhiri dengan Wilhelmus ya. Untuk race F1 ini di Abu Dhabi, seri terakhir dimenangi oleh Max Verstappen. Posisi kedua ada Charles Leclerc di posisi dari pembalap Ferrari ya, dan ketiga ada Sergio Checo Perez. Tapi sayang sekali dia harus turun atau dikena penalti 5 detik dan akhirnya harus turun ke peringkat 4 karena dia kena penalti ketika terjadi racing incident dengan Lando Norris. Dan akhirnya yang ketiga itu ada George Russell dan memastikan Mercedes merengkuh runner up untuk konstruktor F1 tahun 2023 ini, dan Ferrari memupus harapan untuk meraih runner up konstruktor di klasmen. Ya, congratulations, dan ini juga menjadi balapan terakhir untuk Frank Tost ya sebagai tim prinsipal Red Bull, bukan Red Bull sih, Alpha Tauri ya, karena tahun depan jadi Racing Bull ya, ganti ya. Dia akhirnya mengundurkan diri dari tim Banteng Italia ini, dan selama 2006 banyak talenta yang dihasilkan oleh beliau, salah satunya yaitu Sebastian Vettel dan Max Verstappen yang sangat fenomenal di setiap masanya itu ya. Congratulations untuk Abah Prantos. Nah, untuk F1 mungkin hanya itu saja karena nggak banyak dibahas, karena ya diawali dengan Wilhelmus, diakhiri dengan Wilhelmus, dan RB19 menjadi mobil terkuat di sepanjang secara F1. Oke, lanjut ke bahasan bola, ke Liga Inggris ya.
di mana terjadi beberapa match yang seru untuk ditonton, di mana di Liga Inggris ya, di mana ada Liverpool bertemu dengan Manchester City di Etihad Stadium, di mana skor akhir itu 1-1, di mana Erling Haaland mencetak gol untuk City di babak pertama dan sekaligus memecahkan rekor dari Andy Cole ya dengan 50 gol dengan laga yang lebih sedikit. Lalu di babak kedua Liverpool membalas gol melalui Trent Alexander-Arnold, dan itu juga umpan dari Mohamed Salah. Dengan hasil ini juga Mohamed Salah mencetak assist dan menambah keterlibatan golnya paling banyak ketika melawan Manchester City dengan 17 keterlibatan gol atau 18 ya. Dan menjadikan Mo Salah sering terlibat gol ketika melawan klub Inggris itu, yaitu Manchester City dibanding tim lain. Oke. Itu untuk hasil dari match super big match antara Klopp versus Pep Guardiola di Etihad Stadium, 1-1 sama kuat. Lalu di match lainnya ada match yang mengejutkan ya, dimana sebelumnya Chelsea sedang meraih hasil positif langsung terkapar habis oleh Newcastle United dengan skor 4-1 tuan rumah, yaitu Newcastle United bermain di St. James Park. Newcastle memborong 4 gol dan Chelsea hanya 1 gol. Ya, dengan hasil ini Newcastle di posisi 6 menempel jajaran Big Four, dan Manchester United di posisi 5. Nah, di lain match lainnya, dengan hasil imbang Liverpool dengan City dimanfaatkan dengan baik oleh Arsenal yang bertandang ke kandang Brentford ya. Skor 1-0 diraih oleh tim tamu, tim Gudang Peluru London ini. Gol dicetak oleh Kai Havertz, dan dengan hasil ini juga ya Arsenal sementara menjadi pemuncak klasemen di atas Man City, yaitu Man City kedua dan ketiga adalah Liverpool. Nah, di match lainnya yaitu ada Tottenham Hotspur ya bertindak sebagai tuan rumah di New Tottenham Hotspur Stadium, menjamu sang tamu yaitu Aston Villa. Skor 1-2 untuk kemenangan Aston Villa. Dengan hasil ini Aston Villa merangsek ke posisi keempat, masuk zona 4 besar ya. Semenjak ditangani Unai Emery ini, Aston Villa semakin meroket ya, lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan sekarang bisa meraih posisi 4 besar ya untuk sementara. Tapi udah bagus loh untuk sekelas tim Birmingham ini ya, Aston Villa ini. Dan di match lainnya yaitu ada Manchester United yang menang 3-0 ketika bertandang ke Goodison Park di kandang Everton. Setelah sebelumnya Everton mendapatkan pengurangan poin 10 dari FA Cup, bukan diduga sih, karena dakwaan financial fair play. Tapi sayang sekali MU masih terlalu kuat untuk Everton. Gol dicetak oleh Garnacho dengan gol salto yang sangat viral ya, banyak di media sosial, yaitu yang memiripkan seperti Wayne Rooney. Lalu gol lainnya dicetak oleh Anthony Martial dan Marcus Rashford. Dengan hasil ini MU di peringkat 5 besar dan semakin dekat dengan zona 4 besar. Oke, kita terbang ke negeri Italia, yaitu negeri pizza, pasta, Mamma Mia. Itu dimana ada match yang seru, dimana ada super big match antara Juventus melawan Inter. Skor 1-1 untuk kedua tim. Ya, dengan hasil ini Inter masih di peringkat 1 dan Juventus di peringkat kedua. Ya, itu saja dari Liga Italia, karena Liga Spanyol, Liga Jerman masih gua belum banyak, jadi gua segitu aja ya. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel gua, dan like juga ya postingan video lainnya. Oke, kalau kalian mau nonton video lainnya ya bisa dilihat di beranda YouTube channel gua. Oke, dan ya itu aja paling. Bye bye.